Sore ya. Sore apa malam ini? Sore. Untuk yang online juga kedengaran suara saya? Kedengaran, Mas. Kedengaran ya. Saya join aja lah. Saya join. Saya malas login di laptop ini. Ini laptop punya Mas Hendy. Saya join di sini aja. Recording in progress. Kita share screen. Ini mata kuliahnya apa? Saya sampai lupa. Rebranding, ya. Nggak mungkin saya lupa, yang betul lah. Lah, keluar. Oke, jadi teman-teman selama sore aja kita sudah masuk ke rebranding, mata kuliah semester. Kalau saya sudah bilang itu sudah agak sedikit advance ya. Jadi lanjutan dari mata kuliah visual identity. Semua udah lulus kan? Semua udah lulus. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini minggu lalu, 2 minggu lalu artinya 2 minggu lalu kita sudah belajar. PPT-nya udah saya kasih juga kan? Udah belum? Belum, konsep. Nah ya 2 minggu lalu. Siapa itu? Bukan. Oh, setan, enggak apa ya. Oke, jadi 2 minggu lalu kita sudah ya, kelihatan ya. Sudah fokus ke konsepnya. Jadi rebranding itu teman-teman secara gampangnya saya mau gambar sebenarnya. Secara gampangnya branding itu kita ngomongin brand identity dan juga visual identity. Itu sudah saya jelaskan nggak minggu lalu? Sudah ya? Ya. Siapa ini? Ini siapa ini? Namu siapa mas? Abdullah Yasin yang tambahan sama. Oh ya nggak apa. Nanti kamu keluar aja nggak apa ya? Maksudnya ke tempatnya Bu Leli. Ya. Oke, itu sedikit ya. Jadi kita buka sedikit aja lagi ya pembahasannya rebranding. Jadi intinya rebranding kemarin. Masih ingat ya re itu apa? Membuat ulang. Buat ulang apa? Branding. Selesai. Mata kuliahnya cuma ini. Ya. Jadi re membuat ulang. Nah, nanti ada kita belajar juga nanti ya. Bertahap, revo sudah juga belajar ya. Sudah ya kemarin? Ini udah ya belum? Apa sudah? Belum? Lupa. Terjadinya rebranding kenapa? Kita sudah tahu ya. Nah, ini sudah tahu. Nah, jadi ini contohnya kemarin Dunkin Donut dan juga Twitter. Nah, sekarang kita langsung fokus dulu ya ke brand identity dan juga visual identity. Baru nanti kita lanjut ke proses rebranding itu ternyata ada 2 macam. Ya, kita jelaskan di hari ini juga kita selesaikan biar cepat. Jadi ini ya, kita ngomongin si Arlot, jadi unload ya. Jadi bagaimana rebranding itu apa? Ya, membuat ulang. Nah, branding itu apa? Kita membuat ulang branding. Nah, branding itu membangun sebuah brand, simpelnya seperti itu. Pertanyaannya, brand itu gimana, teman-teman? Brand itu image. Ya, saya merahkan brand itu sebuah image. Image apa? Image produk. Apalagi? Boleh nggak yang namanya pernah dengar nggak yang nama istilahnya personal branding? Pernah dengar? Nah, itu image-nya dirimu. Ya, intinya adalah image atau kita ngomongnya juga apa ya bahasa Indonesia image itu ya? Foto. Ya, sebuah gambaran dirimu. Ya, karakter dirimu. Kalau paling gampangnya adalah identitasmu. Saya tanya, identitas apakah hanya dilihat dari visual? Yang online juga mau jawab silahkan ya. Ini yang online sorry. Yang online cuma 2 ya. Oke. Identitas menurut kalian apakah hanya terlihat dari visual? Kalau visual gampang. Ya enggak? Identitas secara visual itu gimana maksudnya? Oh, kacamataan. Oh, jenggotnya. Oh, matanya 1. Enggak, matanya 2. Hidungnya 1. Kulitnya sawo matang. Badannya gini, gitu. Itu visual enggak? Identitas enggak? Identitas. Tapi pertanyaan saya, apakah identitas hanya visual? Nah, apa emangnya kalau bukan apa? Nama.
Nama termasuk identitas brand. Nama termasuk identitas brand. Selain nama, ayo apa itu? Visi misi boleh. Apalagi? Tagline. Tagline boleh. Oke, terima kasih. Apalagi? Satu, karakter boleh. Karakter kalau karakter apa ini? Karakter kalau desain karakter ya visual. Karakter apa maksudnya? Karakter value-nya gitu ya, value dari perusahaan. Yang paling penting tahu apa? Segmen, target, dan juga positioning brand. Itu identitas brand. Kenapa? Kalau kalian punya segmen, kalian punya target, kalian tahu apa yang mau dipositioningkan, dipresentasikan dari brand. Paham maksud saya? Itu semua bisa dilihat atau enggak awalnya? Enggak kan? Tapi itu adalah value dari brand. Identitas dari brand. Jadi brand identity, lalu nanti visual identity adalah yang menggambarkan brand identity. Jadi kalau kita simpulkan, branding itu ya brand identity dan visual identity. Jadi tidak hanya visual. Jadi branding tidak hanya visual. Jelas ya? Makanya teman-teman mata kuliahnya di awal, tapi Pak kita kan kemarin belajar visual identity bukan brand identity. Makanya kalian kemarin belajar visual. Kenapa? Karena itu adalah keunikannya anak DKV. Hanya anak DKV yang merancang visual identity. Tapi kalau kita ngomongin brand identity, kita ngomongin branding, apakah itu hanya di mata kuliah anak DKV? Enggak. Ada yang punya teman manajemen, anak manajemen? Nggak punya teman? Sedihnya kalian? Tanya aja kalau punya anak manajemen ya. Ada kok mereka yang belajar branding, brand awareness, brand love, brand trust. Itu belajar semua. Ya. Brand equality, branding. Tapi mereka ngomongin ke jeroannya. Kok kita ngomongin apa? Ya fokus utama kita punya visual itu. Makanya ujung-ujungnya nanti tugas kita teman-teman juga akan membuat visual terakhirnya. Tapi tidak akan saya jelaskan. Karena kenapa? Teman-teman sudah lulus visual identity. Sudah paham menurut saya. Kecuali kalau nggak paham nanti kita tanya lagi ya kalau bingung. Oke. Jadi kita langsung ya to the point. Jadi ini brand identity tadi. Kita ngomongin value-nya, ngomongin image-nya, ya kepribadiannya, ada visi misi. Pak, saya kemarin waktu mata kuliah Pak Yogi sudah menganalisa UMKM, udah ya? Ada visi misinya nggak menurut kalian UMKM? Nggak ada kan? Tidak semua, tapi ada. Rata-rata UMKM itu nggak punya visi misi. Karena visi misi itu hanya ada di perusahaan besar, itu wajib. Kenapa? Karena visi misi itu adalah purpose, mau kemana kita. Tuh contohnya tuh. Lihat bingkai itu, Asia itu. Visi misinya itu pijakan kita. Ada prodi itu karena ada visi misi. Visi misinya seperti apa? Itu membangun SOP, itu membangun image kita. Nah UMKM nggak ada. Kalau kalian tahu ya visi misi itu apa? Visi itu mau kemana perusahaan itu? Kemana tujuannya? Kalau misi apa tujuannya? Beda. Kalau visi itu artinya visioner. Mau kemana? Menjadi nomor 1, menjadi yang terbaik. Misinya menjual barang apa misalnya? Yang berkualitas. Ya apa brandmu? Paham nggak maksudnya? Ya, itu bedanya ya. Tetap harus ada, jadi nanti kita akan merancang ulang. Visi misinya kenapa ngerancang ulang? Nanti saya jelaskan ya. Jadi kita buat nama baru, kita akan rombak teman-teman. Silahkan. Supaya nggak buat susah, ya. Supaya nggak buat susah, ini mata kuliahnya agak ribet sebenarnya. Jujur aja saya, ini mata kuliahnya agak mikir. Bukan agak lagi, mikir malah. Jadi supaya kita kan cuma terbatas 7 kali pertemuan kan. Nah jadi nanti teman-teman UMKM-nya saya minta rebrandingnya pakai UMKM yang kalian gunakan dengan Pak Yogi. Yang belum sama sekali, ada yang belum pernah belajar visual identity? Sudah dengan Pak Yogi? Sudah semua ya? Masih ada identitas ininya, datanya? Yang nggak ada, cari lagi. Kalau nggak dapat, buat ulang dari awal. Karena akan ada riset. Ya, kenapa?
supaya memudahkan aja. Tapi nanti kita akan rebranding, kita akan rombak. Nggak usah minta izin. Di mata kuliah rebranding tidak usah minta izin. Kalau kalian minta izin tidak akan terjadi rebranding. Percaya sama saya. Ya. Jadi tetap pakai rebranding tetap pakai brand yang sama, cuma kita akan rebranding, kita akan rombak total, kita akan ganti namanya, bahkan kita bisa ganti segmennya. Kita akan bisa ganti positioningnya. Misalnya dari jualan jamu jadi jualan spare part motor. Boleh. Silakan. Itu tugas hari ini untuk mata kuliah ini. Kita akan rombak, tapi jangan sementang-mentang tinggal rombak enggak. Nanti ada ininya ya. Saya akan jelaskan hari ini juga. Ini singkat aja ya biar cepat. Jadi intinya ada elemen, slogan, pengalaman brand ya. Tujuannya apa? Brand identity menciptakan hubungan emosional. Jadi maksudnya gimana Pak hubungan emosional? Kamu dengar namanya aja, kalian tahu brandnya. Itu yang bagus. Tahu brandnya, kalian sudah pikir, oh ini maksudnya apa? Misalnya saya ngomong nih, brandnya mobil ya, kita ngomongin mobil lah. Studi kasusnya. Mercy. Apa yang di otak kalian? Apa lagi? High class. Mahal. Dream car. Ya. Paham maksud saya? Kalian lihat nggak? Enggak kan? Tapi udah tahu kepikir. Nah, tagline gimana? Sama tagline. Tagline kalau misalnya saya bilang just do it. Nike. Nah itu. Jadi ada hubungan emosional terhadap sebuah brand. Nah kita akan merancang seperti itu kalau bisa ya. Untuk brand identity-nya kita akan rancang nama, tagline baru dan lain-lain. Visi misi baru juga kita akan rancang semuanya akan robak. Ya. Jadi ini ya contohnya ya. Contoh dari elemen-elemen brandnya. Nanti kita akan rancang semuanya. Nanti sejarah hapus nggak apa-apa ya. Yang pasti STP, ada nilai, semua akan kita rancang di mata kuliah ini. Lalu, Pak, kalau sudah brand identity ngapain? Nggak sampai segini aja. Inilah yang saya bilang, kekhususannya anak DKV. Kita akan merancang visual. Akan dilanjutkan ke visual. Ingat, visual itu harus menggambarkan brand identity-nya. Jelas? Visual harus menggambarkan, jangan kayak saya pernah lah, saya nggak ngomongin lah ya. Ini intinya ada pernah skripsi brand identity-nya, visi misinya untuk syariah, ngomongin syariah lah intinya. Tapi visualnya, logonya nggak ada yang ngomongin syariah. Jadi dia namanya, tagline-nya ngomongin syariah semua. Jadi peternakan syariah gitu loh, untuk kurban segala macam. Ternyata merchandise-nya, logonya, stationery-nya semuanya nggak ada yang menggambarkan syariah. Nyambung nggak menurut kalian? Enggak. Itu apakah satu branding? Tidak. Kenapa tidak? Ya karena ini. Karena ini. Apa? Ya logo segala macam, kartu nama, kemasan itu semua harus satu identitas. Maksudnya gimana Pak? Saya gambarkan aja ya. Sedikit aja saya gambarkan. Kita pakai mana? Pakai ini aja lah. Mekantoannya aja. Kalau saya gambarkan gimana Pak maksudnya? Gini loh, Rek. Sorry ya kalau tulisan saya bagus ya. Memang bagus kok. Nggak usah di komen ya. Nah, kalau branding tadi saya bilang apa? Brand identity sama Jadi apa? Ini branding. Dua-duanya. Tapi ini dulu, ini tadi apa? Ada apa? Ada nama, ya kan? Nama, STP, visi misi, tagline, dan lain-lain. Ini apa? Ada logo, ada apa lagi? Warna boleh. Yang bisa dilihat apa lagi? Kemasan boleh. Apa lagi yang bisa dilihat? Tipe boleh. Apa lagi yang bisa dilihat? Produknya apa? Pengembangan brandnya untuk desain, kemasan, tipe, stationery, dan lain-lain. Semua bisa dilihat kan? Nah ini satu kesatuan ini loh, Rek. Ini loh payungnya. Dan ini apa tulisannya? Artinya apa? Ini dan ini satu kesatuan, satu identitas. Yaitu kalau payungnya di atas satu branding. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi Pak, kalau gitu ada mata kuliahnya. Ini kita baru ngomongin branding. Sekarang mata kuliahnya ada ini nih. Nah, tiba-tiba ada re depannya. Artinya apa? Kita rombak. Yang mana yang dirombak? Yang di bawahnya dong.
Paham? Teman-teman yang online juga paham ya? Jadi kalau kita ada, ini tadi sudah ngomongin nih. Branding tuh ada brand identity, visual identity, brand identity, ada nama, STP dan lain-lain, visual, ada logo. Nah, sekarang mata kuliahnya apa? Ingat mata kuliahnya, Jadi apa yang di rebranding? Ya ini. Gampang ya? Teman-teman yang online sama yang offline gampang ya maksudnya ya? Jadi yang dirombak yang mana? Brand identity dan visual identity. Semua kita rombak. Itu mata kuliah ini. Nah, pertanyaannya, gimana cara ngerombak, Pak? Gimana cara ngerombak? Ada yang namanya rebranding, Evo, dan juga rebranding, Revo. Semuanya benar nanti. Terserah, yang penting terserah kalian mau rebranding yang mana, Evo atau Revo, terserah kalian. Sekarang sini jelas mata kuliah ini? Jelas ya, saya nggak usah ngomongin PPT-nya sepanjang lebar, ini saya ulangin sedikit aja sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah Evo dan Revo. Rebranding, Evo dan Revo. Jelas ya, yang online juga ya? Jelas. Oke, gambarnya kok bagus Pak, ini bukan gambar ya, ini namanya, ini namanya flowchart, bukan flowchart juga, bagan. Saya suka gambar gini supaya apa? Kalau lihat PPT itu pusing biasanya kan baca terus. Ini alur namanya. Supaya kalian ngerti mata kuliah ini gimana. Ya, jadi yang kita pelajari adalah ini sehari ini ya. Rebranding Evo dan rebranding Evo, Revo dan Evo. Itu yang kita pelajari hari ini. Yang penting rebrandingnya. Ya, jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut di mata kuliah ini. Oke, PPT-nya karena sebenarnya saya mau panjang lebar teman-teman. Mau banyak yang mau saya sampaikan. Cuma karena kita terhalang waktu, sebenarnya saya belum menjelaskan ini ya. Nanti teman-teman baca sendiri aja ya. Ini ya. Ini saya nggak jelaskan loh, belum saya jelaskan. Tapi teman-teman baca sendiri aja nanti di PPT-nya. Perlu dijelaskan atau nggak usah? Atau lanjut? Oh, dikasih aja. Ya, intinya branding kalian, brand identity dan visual identity kalian harus memiliki 5 ini nanti. Memorable, meaningful, transferability, adaptability, sama protectability. Ya, ini semua harus ada. Nanti tinggal baca aja, ini semua sudah saya tulis ya, sudah saya warna merahkan. Tinggal nanti dilihat aja maksudnya apa ya, biar cepat kita langsung. Soalnya kita terbatas waktunya dan kalian harus merancang. Nanti harus buat proposal. Hari ini akan saya jelaskan kenapa harus ada proposal. Oke. Kita nih ya. Oke. Ingat ya teman-teman, kalau catat boleh dicatat, boleh enggak terserah kalian ya. Atau mau difoto, mau dibakar, yang jangan ya. PPT nanti saya kasih kok, tenang aja. 25.000 ya. Oke, sekarang ada tipe dan proses dari rebranding. Ini yang kita pelajari dan ini adalah cikal bakal tugas kalian dimulai dari ini. PPT ini penting nanti. Jadi ini nanti penting, silakan disimpan nanti ya saya kasih. Jadi tipe dari branding ada berapa tadi saya bilang? Ada 2. Lihat di mana Pak? Lihat di sini. Lihat punyanya Lee ya namanya. Jadi Pak mau lihat jurnalnya Pak, mau lihat bukunya, cari aja Lee tahun 2014 tentang rebranding. Di jurnal banyak kok. Ya. Nah, nanti Pak kalau gitu saya mau milih yang Evo apa yang Revo? Terserah kalian. Karena sama-sama rebranding. Kan mata kuliah rebranding, bukan rebranding evolutionary kan mata kuliahnya. Nah, bedanya apa Pak? Bedanya kalau rebranding evolutionary itu adalah rebrandingnya. Ingat rebranding ini merubah kan, membuat ulang kan, tapi dia bertahap. Ngerombaknya, ya rebrandingnya secara bertahap. Ini saya majukan lah ya biar kelihatan, oh nggak bisa maksimal. Dia secara bertahap atau minor. Rebrandingnya minor. Jadi benar-benar mungkin hanya nambah, merubahnya tidak akan banyak, tapi masih di satu lingkup brand yang sama misalnya. Contoh, kita langsung studi kasus ya biar di otak kalian kena ya. Tahu Royal ATK enggak? Royal ATK tahu? 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 Yang online tahu Royal ATK enggak ya? Apa? Tahu Pak. Tahu ya? Fiorello tahu ya? Tahu Pak. Tahu ya? Oke, kalau gitu aman. Royal ATK tahu semua? Sekarang namanya apa saya tanya? ATZ.
Tahu dari mana? Lihat. Lihat. Menurut kalian itu rebranding atau enggak? Tapi kerasa enggak? Nah, itu maksud saya. Itu contoh rebranding yang evolutionary. Brandnya masih bagus. Minor aja yang di rebranding, tapi namanya berubah. Tahu kenapa namanya berubah? Kok jadi ATZ? No. Oke, 10 poin. Loh iya beneran. Karena dulu ATK itu hanya fokus jualan ATK. Tahu ATK kan? Alat tulis kantor. Sekarang kenapa ATZ? Karena sekarang dia mengubah sedikit dengan menambah segmen, nambah target, sehingga positioningnya berubah. Dia bukan hanya menjual untuk ATK, tapi juga menjual berbagai macam. Makanya dia buat ganti nama jadi ATZ, ngejual A sampai Z. Itu maksudnya. A to Z artinya. Jadi ngejual A sampai Z to Z. Gitu. Nah, dia di situ menurut kalian nambah apa merubah? Menambah STP apa merubah STP? Hanya menambah. Hanya bertahap. Contoh lagi misalnya kalian pertamanya jualan cilok. Tiba-tiba kalian jualan tambah seblak. Tiba-tiba jualan nambah batagor. Tiba-tiba nambah mie goreng. Akhirnya kalian ngubah jadi depot. Yang awalnya dari cilok. Tapi bertahap gak itu perubahannya? Bertahap kan? Baru mungkin namanya cilok Mang Udin. Tiba-tiba jadi depot Mang Udin. Berubah gak positioningnya? Berubah kan? Dari yang jadi jual cilok jadi depot. Berubah kan? Tapi kerasa gak rebrandingnya? Kerasanya sedikit kan? Karena dia bertahap. Nah, itu adalah contoh rebranding evolutionary. Itu maksud saya. Paham ya teman-teman ya? Jadi dia bertahap. Minor. Makanya namanya evolutionary, evolusi. Tahu evolusi? Evolusi itu dari kecil. Kalian dari kecebong. Ngomong ini cowok semua ya. Nggak ada cewek ya. Dari kecebong jadi janin, jadi apa lagi? Jadi bayi, balita, anak SD, SMP, SMA sampai sekarang. Bertahap nggak menurut kalian? Apa langsung tiba-tiba keluar langsung jadi gede? Enggak kan? Nah, itu maksudnya evolutionary, evolusi. Rebrandingnya secara bertahap. Nah, tapi apakah rebranding selalu bertahap? Tidak. Makanya ada yang kedua. Rebranding yang revolutionary. Kita lihat dari namanya, revolutionary. Revolusi. Apa itu revolusi? Perubahan total. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ngomongin revolusi Perancis tahu ya? Kita nggak usah ngomong revolusi Indonesia karena nggak ada revolusinya. Nggak ada Indonesia. Bukan Indonesia. Saya bukan. Sorry ya, maaf, salah ngomong. Direkam lagi saya lupa. Ya, revolusi Perancis tahu? Pernah baca, pernah nonton? Yang dari kerajaan menjadi republik? Tahu? Dengan cara gimana? Dengan cara memancung raja dan ratunya. Bukan cuma dilengsarkan. Kalian tahu yang pisau duk gitu? Itu eksekusinya. Apa namanya? Gluten. Itu dipakai untuk ratunya. Itu dilengsarkan, dieksekusi depan, akhirnya berubah revolusi Prancis. Akhirnya Prancis yang dari awalnya kerajaan berubah jadi republik. Nah, akhirnya apa? Itu robak total, itu maksud saya. Jadi revolusioner adalah kalian akan rebranding total atau besar-besaran. Jadi beda dengan yang pertama benar-benar perubahannya nggak terasa, mungkin dikit-dikit dulu, sampai akhirnya ganti nama, segmennya nambah, positioning berubah. Kalau revolusi ini langsung rombak 180 derajat. Kalian bisa rebranding berubah total. Boleh? Boleh. Nah, itu yang kedua. Paham? Sekarang tahu bedanya? Nah, jadi kalian tinggal pilih nanti mau yang mana. Cuma tolong diingat, dicatat, semuanya ini tidak langsung saya mau rebranding langsung Evo atau Revo. No.
ada faktornya. Evolutionary biasanya, ini dicatat ya, evolutionary terjadi karena biasanya untuk menambah target. Melihat peluang. Berinovasi. Itu evolutionary branding. Sedangkan revolutionary branding itu terjadi karena brandnya sudah tidak memiliki value. Atau kesimpulannya brandnya udah mati. Hancur. Misalnya contoh nggak laku, brandnya tutup. Apa? Kenapa? Tes, apa? Oh nggak apa-apa, nggak usah. Kalian nggak perlu lihat muka saya kan? Oh ya perlu. Gimana mas? Ngeditnya? Lanjut. Udah apa saya di sini? Kelihatan nggak muka saya? Nah kelihatan ya. Kameranya hadap sini loh. Apa? Ini tuh. Yang tadi menambah target sama sejenisnya itu kayak tujuannya gitu ya. Iya. Evo sama Revo itu. Evo. Biasanya Evo kalau hanya nambah. Tapi kalau merombak, mengganti target itu Revo. Ya. Jadi benar-benar kalau Evo, ya kalian mungkin nambah, segmennya nambah. Kenapa? Ya tadi ngelihat pasar, ngelihat peluang, nambah akhirnya. Tapi kalau Revo, benar-benar kalian ganti total. Kenapa? Ya karena emang sudah nggak bisa bertahan brandnya. Udah mati misalnya, nggak laku. Benar-benar sudah harus dirubah. Apa maksud saya? Nah itu makanya tinggal pilih nanti brand yang kalian pilih. Kita pakai brand yang sama aja biar nggak susah ya. Karena kalian harus riset lagi. Kenapa harus riset? Nanti saya kasih tahu. Oke, makasih mas ya. Ini udah ngikutin apa enggak? Oh gini. Ya. Jadi paham ya? Evo karena hanya menambah, ya menggantinya sedikit mungkin bertahap. Kalau Revo benar-benar rombak total. Bahkan kalian bisa ganti STP-nya yang saya bilang di awal. Kalian mungkin yang awalnya dari jual cilok menjadi jual spare part. Boleh. Kok bisa Pak? Nah tadi mungkin bisa melihat. Ternyata kalian nggak laku jual di sini. Lakunya jual apa? Boleh diganti. Paham ya? Tapi kalau seandainya namanya masih tetap, tapi seperti tadi itu targetnya yang berubah itu termasuk Revo berarti ya? Nama apa dulu? Nama brandnya Biasanya langsung berubah semua. itu termasuk dari Revo ya? Iya. Bahkan kamu kalau Evo kan hanya mungkin nambahnya ganti sedikit kan. Kalau Revo kamu bisa benar rombak total namanya. Boleh. Karena kan ada beberapa kasus brand juga kayak gitu. Oke. Apa contohnya? Kalau yang kemarin itu kalau di tempat saya ada yang awalnya jualan memang marketnya itu market yang diejar itu kayak baju-baju thrifting gitu. Karena mungkin kawasannya memang banyak mahasiswa dan emang di situ banyak lebih dominan anak-anak yang buat nongkrong kayak gitu, ganti mengganti Jadi kafe. jadi kafe, tapi namanya masih tetap. Nah itu Nambahi kafe depannya. marketingnya kafe. Ya udah nggak apa-apa. Tapi namanya berubah itu nama berubah loh teman-teman. Salah tipe ganti. Namanya misalnya thrifting Adi. Jadi Adi Cafe. Itu ganti mas. Itu ganti namanya tuh. Ada nggak thriftingnya di depannya? Ganti kafe kan? Itu ganti mas. Contoh, wah kamu belum nggak datang minggu lalu ya? Yang Dunkin Donat, tahu ya? Ada di PPT, nanti kamu lihat aja PPT-nya, saya mas bukanya lagi ya. Sudah saya kasih PPT-nya. Dunkin Donat itu mengubah konsep jadi kafe milenial. Akhirnya dia nggak pakai donatnya, jadi Dunkin toh. Itu ganti nama. Ya, tapi yang penting adalah perubahannya adalah benar-benar rombak total, bisa ganti jualan misalnya kayak tadi. Nah itu contoh rebranding gitu. Kenapa? Karena melihat target pasar, berubah target. Rombak gak menurut kalian targetnya kalau kayak gitu? Rombak kan? Itu rebranding total. Nah itu udah ada contohnya punya masnya. Ya, banyak kok contoh-contoh yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi nanti di sini
ini tadi ya cara yang kalian harus catat tadi saya bilang. Jadi dia masih tinggi, misalnya kalau Evo dia masih tinggi, masih bagus ya, brandnya masih bagus lah, kepuasan konsumen. Dia hanya menambah, hanya memberikan inovasi. Biasanya brand-brand itu ada yang namanya honeymoon period, tahu nggak? Honeymoon period. Honeymoon itu ya bulan madu. Misalnya ada brand terkenal, lagi booming, lagi FOMO. Contohnya apa? Punya artis, paham ya? Punya artis naik awal-awal kalau buka naik apa enggak? Ngantri apa enggak? Pasti ngantri. Dulu Bebek Caro tuh ngantrinya gila-gilaan. Oh gila-gilaan dulu. Tapi 1 tahun kemudian, 1 sampai 2 tahun kemudian mana? Enggak ngantri. Itu namanya honeymoon period. Kalau dia tidak ada rebrand, tidak ada perkembangannya, inovasi dan lain-lain, dia bisa mati. Makanya banyak punya artis lo akhirnya ganti rebranding. Ya karena dia nggak bisa ngikutin itu. Ya. Atau melihat nambah segmen pasar kayak itu tadi. Ya, kayak ATK tadi. Atau bisa juga kamu contohnya Global TV deh. Global TV itu udah berapa kali ganti segmen? Berkali-kali. Karena apa? Ganti pasar. Dulu namanya, bahkan dia dulu ganti nama. Dulu namanya JTV. JTV tahu, pernah dengar? Atau nggak dengar, ada ketuaan saya. Kurang ajar ketuaan saya artinya. JTV dulu adanya MTV Bujang. MTV Bujang dulu hostnya itu Vincent Desta. Nah itu mulainya tingginya Vincent Desta tuh mulai di MTV itu. Mulai naik namanya. Terus apa lagi mas? VJ Daniel dulu ya. VJ Daniel tuh yang Indonesian Idol. Nah itu dulu awalnya dari MTV musik segala macam. Itu anak muda targetnya. Tiba-tiba mereka rebranding, targetnya berubah untuk ke anak-anak. Pernah lihat logonya Global TV yang pertama GTV jadi Global TV, yang logonya dia kayak lentur gitu G-nya, warna-warni. Nah itu karena dia ngubah target. Visualnya berubah karena ganti target, ganti brand identity-nya. Berubah jadi target anak-anak. Waktu itu akhirnya setiap jam itu ada acaranya dari Nickelodeon. Mereka kerjasama dengan Nickelodeon. Ya. Kenapa kerjasama? Ya karena mereka nggak punya. Kalau TV anak-anak itu punya sendiri, kayak Cartoon Network, tahu? Aniplex misalnya. Nah itu punya brand sendiri. Tapi kalau Global TV pingin terbang ke sana seperti Cartoon Network gitu loh. Tapi mereka karena nggak punya animasi sendiri ya mereka kerjasama sama Nickelodeon. Nickelodeon itu kan punya TV sendiri kan. Nah, itu maksudnya dia jadi berubah saluran TV-nya jadi TV untuk anak-anak. Nah gitu kenapa? Karena ganti segmen target. Akhirnya sekarang berubah lagi kan. Nah itu ganti, itu rebranding namanya teman-teman. Paham ya? Jadi bukan seperti yang visual identity kalian hanya buat logo toh kan. Kalau kalian nggak, sekarang ada yang namanya mencari konsep. Kalian akan riset nanti rebranding apa yang cocok dengan brand yang sudah kalian pilih. Kita lihat pasar, alasannya apa. Nah itu nanti gimana caranya, nanti setelah ini kita pelajari ya. Nah ini ada ya, misalnya terjadi rebranding supaya apa? Supaya mungkin nambah konsumen baru. Bisa juga mungkin karena dengan pesaing. Atau enggak supaya up to date. Bahkan untuk mencerminkan tujuan. Maksudnya apa mencerminkan tujuan? Kalian tahu Twitter enggak? Tahu Twitter? Sekarang namanya apa? X. Kenapa jadi X? Karena dia mengganti visi misi. Mengganti tujuan. Kenapa ganti visi misi? Kenapa ganti tujuan? Karena dibeli sama Elon Musk. Coba baca, itu ada di PPT kan? Dia ingin memiliki sosial media yang sesuai dengan kehendak dia, kehendaknya Elon Musk. Tujuannya si Elon Musk. Purpose. Tujuan itu purpose ya. Purpose-nya Elon Musk. Makanya dia rebranding, bahkan sampai berani ganti Twitter. Twitter itu punya nama nggak menurut kalian? Punya nama nggak Twitter? Besar nggak Twitter itu? Bagus nggak? Banyak yang pakai nggak? Banyak kan? Sampai seberani itu dia. Jadi dari burung tiba-tiba jadi X ya, jadi mati ya, burungnya mati ya. Iya kan? Kenapa berani? Ya karena dia punya tujuan. Nah, kalian silakan nanti brand-brand kalian kalau kalian pengen ganti, oh tujuannya ini nggak bagus, ganti silahkan. Makanya saya bilang nanti tidak usah minta izin.
Karena ini mata kuliah, kerjakan aja sesuai dengan STP dan SWOT yang sudah kalian analisa. SWOT nanti nggak usah wes, kelamaan nanti STP-nya. Oh, saya ganti segmen Pak. Udah belajar STP ya, nggak usah saya ajarin lagi ya. Tapi nanti mungkin sedikit saya ulangin lah STP supaya kalian paham. Ya, jadi ya udah kalian tinggal ganti aja, nggak usah minta izin dulu karena ini tugas kuliah. Kecuali kalian jadikan skripsi. Kalau jadikan skripsi wajib minta izin, wajib di ACC, ya. Dan kalian mau tahu fun fact-nya? Rebranding itu cuma satu. Skripsi itu di perpus cuma satu rebranding, judulnya. Jadi siapa di sini yang mau ambil rebranding sebagai skripsi, angkat tangan. Tapi agak susah. Kenapa susah? Karena kalian harus dapat ACC dari yang punya brand. Kalau kalian mau rebranding, rombak. Susahnya di situ. Makanya daripada kalian gak lulus di mata kuliah ini, makanya gak usah minta izin dulu saya bilang gitu. Paham ya? Untuk mata kuliah toh. Tapi kalau skripsi wajib. Kayak gitu ya. Nah, di sini, ternyata rebranding itu apakah selalu advantage? Tahu advantage gak? Tahu advantage gak? Artinya advantage? Keuntungan. Menurut kalian kalau kalian rebranding akan selalu untung brandnya? Enggak dong. Makanya rebranding itu juga gambling. Mau rebranding apapun, seperti rebranding Evo, rebranding Revo, itu semua gambling. Ada advantage-nya, ada juga yang disadvantage-nya. Bisa benar-benar misalnya advantage-nya, keuntungannya bisa nambah, misalnya contohnya ATK tuh nambah keuntungannya. Karena apa? Buka segmen baru, semua dijual kan? Cari apapun tinggal KTK dapat kan? Kecuali kain kafan nggak ada memang. Loh iya tuh. Nah, di situ bisa advantage, tapi juga kalau misalnya dia gagal, menurut kalian rugi nggak ATK itu rebranding? Rugi. Kenapa rugi? Dia buka belakangnya itu berapa miliar itu? Nyetok produk itu murah apa sedikit? Kalau misalnya dia nyetok produk banyak-banyak ternyata nggak laku, rugi nggak? Nah, itu disadvantage. Itu namanya disadvantage. Jadi rebranding itu tidak harus, mau itu Evo maupun Revo, tidak harus bisa, saya rebranding pasti advantage. No. Makanya gimana caranya supaya mengurangi disadvantage? Dengan cara yang bisa jawab tak kasih plus 10. Siapa yang ngomong tadi? Iya, dapat plus 10, 20 kan hari ini. Dengan cara riset. Tentukan tujuan rebrandingmu. Kenapa harus rebranding? Dan rebranding apa? Itu semua punya riset. Itu semua pakai konsep. Jangan semena-mena, saya mau nambah ini, saya ini. Kalau kalian sultan nggak apa-apa ya. Duit kalian banyak nggak apa-apa. Tapi kalau gitu ya jangan. Makanya kita pelajari berikutnya. Process of rebranding. Inilah cikal bakal tugas teman-teman sekalian. Kita menggunakan metodenya punya Jun Tunen. Jun Tunen ini peneliti. Dari mana? Dari tadi. Saya nggak tahu asli orang mana, tapi orang luar ya. Kita pakai penelitiannya punya Jun Tunen untuk rebranding. Supaya apa? Supaya mengurangi disadvantage. Ya, karena kita anak kuliahan, semuanya berfokus menggunakan ya, riset, analisa. Kita anak kuliah loh ya. Jangan sembarangan saya mau rebranding. No, semuanya ada step by stepnya. Jelas? Yang pertama kita akan membuat yang namanya triggering menurut Jun Tunen. Itu kelebihan sorry ya, ke copy ya. Triggering aja ya. Saya malas ngedit lagi, capek saya ngedit lagi ya. Triggering itu memicu. Apa pemicu terjadinya perubahan, terjadinya rebranding? Pertama, kamu mau ekspansi pasar, mau buka cari target baru, atau kamu benar-benar brandnya udah mati. Jadi ada pemicunya. Paham ya? Rebranding tidak boleh terjadi kalau tidak ada pemicu. Kenapa? Karena nomor satu adalah triggering nih.
Nanti PPT yang saya kasih ya. Pemicunya, fasenya apa? Mengarahkan terjadinya rebranding tadi. Oh, mau up to date kah? Mau nambah target pasar kah? Itu yang Evo. Kalau yang Revo bener-bener pengen rombak baru lah, ganti target lah. Jelas ya? Jadi ada pemicunya, perubahan, pemicu terjadinya rebranding. Itu harus ada di proposal kalian nanti. Nah, baru yang kedua, dianalisa. Betul nggak sih ini terjadi rebranding wajib? Nah, di sini analisa dan discussion making. Maksudnya discussion making apa? Rebranding jadi apa? Dianalisa dulu, tapi analisanya gimana Pak? Analisa STP misalnya boleh. Tahu ya STP ya? Mau saya ajarin lagi ya. Kalian cari segmennya. Segmen yang dulu gini. Ya itu segmen dulu kan tinggal copy aja dari punya Pak Yogi kan. Udah sekarang kalian lihat. Oh ternyata di daerah sini yang cocoknya segmennya ini. Kalian rombak lagi boleh. Analisa. Silakan analisa. Oh segmen yang benar adalah ini yang benar harusnya. Targetnya ini yang benar. Positioningnya saya nambah. Boleh nambah, boleh berubah. Kalau nambah dia Evo. Kalau berubah dia Revo. Paham ya bedanya? STP-nya kalau misalnya nambah itu Evo. Kalau Revo dia rombak STP-nya. Jadi di bagian ini kalian analisa. STP-nya dirubah atau enggak ya? Saya tambah atau enggak ya? Kalau misalnya ditambah jadi apa? Makanya discussion making jadi apa? Rebranding jadi apa? Atau nambah apa yang ditambah? Kalau misalnya discussion makingnya yang Revo, saya mau udah rombak total, jadi apa? Paham ya? Jadi kita ngomongin dua ini dulu aja. Jadi di bagian ini, Jadi di bagian ini tugas pertama kalian adalah nomor 1 dan 2. Langkah 1 dan langkah 2. Itu tugas kalian. Nanti tugasnya langsung hari ini aja ya. Proposalnya akan saya kirim ke kalian habis ini. Kita akan lihat jenis contoh proposalnya. Jadi isinya adalah kalian buat proposal nanti. Ya, jadi buat proposal, tapi kayaknya terlalu cepat apa buru-buru ya? Nggak apa lah ya, buat proposal langsung nggak usah aman aja. Karena setelah ini nanti, setelah buat proposal, jadi proposal itu jadi isinya adalah pemicunya, dianalisa STP-nya. Ya, baru nanti kalian discussion making, mau rebranding jadi apa atau nambah apa. Wes itu aja tugas pertama, pemicu, analisa, discussion making. Kalau udah selesai, nah baru kita lanjutin ke ini kata Juntunen, ke planning. Sudah mengkreasikan brandnya, ini udah masuk brainstorming. Mau ganti namanya jadi apa, mau logonya mau jadi apa, tagline baru apa, nah itu planning. Baru setelah planning, preparing. Setelah preparing, launching. Setelah launching harus ada evaluasi. Tapi evaluasi nggak mungkin ya. Evaluasi kan nggak mungkin, jadi evaluasinya langsung saya aja. Evaluasi dari brand itu biasanya 1 tahun. Setelah launching. Setelah rebranding. Tapi kan nggak mungkin, kalian mau nunggu setahun. Kan tugas kuliah juga kan. Ya, jadi nanti saya aja yang evaluasi. Jadi paham ya? Nah ini adalah langkah untuk rebranding. Supaya apa? Meminimalisir kegagalan. Yang paling penting adalah ini tadi teman-teman. Makanya ini yang paling penting. Triggering sama analyze dan discussion making. Pemicunya, dianalisa, dia mau jadi apa? Rebranding jadi apa? Itu simpelnya. Poin 1 dan 2. Ini dulu. Nanti proposalnya saya kasih. Hari ini juga saya lihatkan. Setelah saya lihatkan proposalnya, kamu silakan ke Bu Leli. Ya. Tapi setelah saya lihatkan proposalnya, biar kamu tahu tugasnya apa. Yang lain tetap di sini. Kita masih sampai jam 12 malam. Sebelum ini ada pertanyaan? Pak, apakah rebranding hanya punya Juntunen? Metodenya? Tidak. Ada juga punyanya Daily dan Monley. Daily dan Monley malah lebih mudah nggak? Menurut kalian tuh? Cuma 3 langkahnya tuh. Tadi berapa nih langkahnya? Ini berapa? Kok Pak Sen pakai yang ini? Lebih lengkap. Tapi kalau kalian baca sama apa enggak? Analisa situasi, triggering, analysis, discussion making, perencanaan, planning, preparing, evaluasi, launching, evaluasi. Mirip enggak sebenarnya? Mirip enggak?
Mirip sebenarnya langkahnya. Cuma dia kenapa? Kok dia lebih sedikit, Pak? Jangan lihat dari sininya, jadi konsep namanya. Konsepnya sedikit kelihatannya. Tapi kalau kalian baca, kalian buka jurnalnya, tak liatin potongan jurnalnya ya. Saya tahu kalian gak suka baca jurnal. Tak liatin aja. Gini cara nganalisanya. Yang 3 tadi tuh gini cara nganalisanya. Daripada kalian meninggal, ambeien, makanya saya pilih yang juntunan. Itu. Analyze. Tadi ya, analyze. Tuh, analisa situasi. Analyze. Planning. Perencanaan. Evaluasi. Evaluasi. 3 kan? Di kirinya ini loh. 3 kan? Tapi pencakupannya evaluasi itu ini, planning itu yang ini, analysis itu yang di atas. Itu menurut menilai. Caranya gimana? Lebih analysis itu. Kita mengstudikan analisa pasarnya, marketnya, brand audit. Jadi kalian akan melihat itu yang cocoknya rebrandingnya apa sih. Kalian benar-benar terjun ke lapangan, hitung market yang dibutuhkan nih apa sekarang. Jadi kalian tahu mau rebranding kemana. Nah, nanti dibagi 3 lagi, ya dibagi 2 sorry. Pertamanya, langkah pertama nanti ke retain dan supportnya, lalu identifikasikan sebuah brand elemennya, harus yang mau diubah yang mana, baru buat discussion brand barunya apa. Itu ya, terlalu kecil ya sorry ya. Baru buat new brand discussionnya. Setelah discussionnya dapat, baru ke planning. Siapa target audiens yang baru, mau internal dan eksternal. Kalau ngomongin internal eksternal, kalian bisa pakai yang namanya analisa SWOT. Tahu SWOT? SWOT itu SW-nya internal, OT-nya itu eksternal. Strength dan weakness-nya punya internal, opportunity dan threat-nya itu punya eksternal. Nah, itu bisa tambah. Nanti baru dapat identifikasi targetnya, STP-nya atau SWOT-nya dibagi 2 lagi. Eksternalnya yang mana, internalnya yang mana, rebranding market plan-nya apa, sampai ke evaluasi. Ya, jadi kita kalau pakai gini nangis kalian nanti ya. Dah, kita yang simple aja. Ya, jadi kita pakai yang punya juntunan. Intinya adalah kita cari yang pemicunya, dianalisa STP-nya mau ganti yang mana, lalu discussion making, rebrandingnya mau jadi apa. Contoh, ternyata brand ini nggak laku. Itu pemicunya nggak laku. Lalu analisa STP-nya apa sih STP ini brandnya? Oh ternyata kalian lihat ternyata dianalisa nggak cocok STP-nya di daerah sini. STP itu tahu ya S-nya apa? Ada demografisnya, ada geografisnya, ada psikografisnya sama behavioralnya, ya kan? Kata di daerah situ, di geografis itu nggak cocok. Nggak cocok produknya. Ya kayak contohnya punya masnya tadi. Nggak cocok ternyata banyak anak mudanya, banyak yang suka itu psikografis ya, suka nongkrong. Perilakunya adalah suka yang mahasiswa yang keluar malam, kerjakan tugas, nongkrong untuk kerjakan tugas, itu perilaku. Oh, ternyata cocoknya daripada thrifting, cafe dong. Itu apa? Discussion making. Jadi apa? Rebranding menjadi cafe. Wes, itu aja caranya. Itu cara untuk menganalisa rebranding di awal. Supaya apa? Supaya advantage. Waktu kamu menjadi cafe, benar-benar laku kafenya. Paham? Itu contoh langsung. Ada pertanyaan? Udah kepikir maksudnya tugasnya apa? Udah kebayang tugasnya? Tugasnya sama aja seperti punya Pak Yogi, cuma bedanya di sini kalian mikir dulu mau ganti jadi apa. Simpelnya seperti itu. Tapi jangan sembarang ganti, menggunakan metode dengan analisa. Karena apa tadi? Karena pasti bisa rebranding kan ada 2. Bagaimana kamu memperkecil kegagalan dengan apa? Dengan caranya ini. Itu maksudnya. Ya, kita kan anak DKV, ya kan? Bukan sembarangan, saya mau ganti ya, saya mau gini, enggak. Semua ada konsepnya. Jelas? Ada pertanyaan? Sebelum saya kasih lihat contoh proposalnya. Jelas ya? Kalau jelas, kita lihat contohnya. STP saya nggak usah jelasin nggak usah ya. Ini PPT-nya udah banyak nih sebenarnya, tinggal pilih mau yang ngomong yang mana ya. STP ada, SWOT juga ada kalau kalian mau baca SWOT, nama, filosofi semua ada nih. Tapi karena kita cuma 7 kali pertemuan kita agak ngeras dikit ya. Soalnya jujur aja, ngebuat proposal ini pusing.
Pusing loh rebranding itu. Karena saya nggak mau kalian, nanti ada sistemnya adalah proposalnya kasih ke saya, kalau saya nggak CC kalian riset lagi. Lah iya, karena saya nggak mau isinya itu adalah ngawur. Isinya adalah dengan analisa, benar-benar analisa. Ya makanya agak ribet saya bilang, ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Wah ini kamu nulisnya ngawur nih, ngarang indah nih, chat GPT semua nih. Ngawur gak ada konsepnya, ganti buat baru, gitu paling saya minta, gitu aja. Ya, oke. Ini contoh analisa saya kasih. Ini proses, saya lupa naruh di mana. Atau ini aja nih, ini contoh riset analisa ya. Jadi saya minta kalian buat, oh jangan ini terlalu ribet, ini terlalu besar. Saya sudah ini kecilkan kok skopnya. Ini PKL nih yang betul. Ini aja lah. PPT-nya saya cari nanti ya. Intinya nanti outline-nya seperti ini ya. Proposal kalian nanti outline-nya seperti ini. Yang pertama harus ada cover. Covernya pasti logo Asia lah ya. Nanti saya kirim kok. PPT-nya ada lengkap kok. Nama brand yang dipilih, nama penulis, name, kelas, itu di awal. Nah, bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Deskripsi. Tadi kita lihat punya juntunan ya. Deskripsi dulu supaya saya tahu lah ini brand apa ya. Deskripsi brandnya. Lalu alasan memilih brandnya. Kenapa harus di rebranding? Triggeringnya. Tadi juntunan tadi. Triggeringnya apa di pendahuluan? Ya, jadi brandnya deskripsi dulu, baru alasan triggeringnya kenapa ini di rebranding. Paham nggak? Oh karena brandnya jelek lah, ya jangan jelek. Karena brandnya mati lah, atau karena target pasarnya salah, mungkin nggak laku lah, atau ingin menambah pasar baru lah. Paham ya? Tulis saja, analisa dulu. Nah baru bab 2-nya analisa. Analisanya STP aja. STP yang punya yang awal sama STP yang terbaru. Kalian saya suruh wajib untuk menganalisa baru. Kalau kemarin kan sudah punya data kan, dari nanya langsung kan ke orangnya kan. Nah ini kalian analisa sendiri. Ingat, cara menganalisa itu, cara mengumpulkan data itu bukan hanya dari wawancara. Gak hanya dari kuesioner juga. Ada yang namanya observasi dan studi pustaka. Itu namanya penelitian kualitatif. Ya. Wawancara sudah kan? STP kan? Nah, kalian boleh wawancara lagi, tapi wawancaranya bukan ke ownernya. Tapi ke siapa? Pelanggannya atau daerah sekitar situ. Atau boleh, saya nggak mau wawancara Pak, observasi aja. Menurut kalian daerah situ, brandnya misalnya di Sudimoro. Menurut kalian Sudimoro ini demografisnya apa sih? Kita nggak wawancara loh, kita observasi sekarang. Menurut kalian observasi Sudimoro tahu Sudimoro ya? Dekat sini, ya daerah sini. Demografisnya apa menurut kalian? Anak muda. Apalagi? Pekerjaannya apa? Rata-rata yang di sini. Karyawan, mahasiswa, banyak nggak mahasiswa di sini? Banyak. Tahu dari mana Pak? Banyak kampus, banyak kos-kosan. Ini kalau malam minggu, banyak nggak anak mudanya? Nah, jadi ini daerah siapa nih? Anak muda nggak demografisnya? Terus. Wawancara nggak itu? Observasi. Observasi itu nggak langsung, benar-benar kalian lihat nanti. Makanya, oh kenapa brand-brand di sini laku-lakunya brand-brand anak muda dan brand-brand murah? Kenapa? Ya karena targetnya anak muda. Starbucks tahu? Di daerah sini Sudimoro? Tahu Starbucks daerah sini ya? Starbucks daerah Sudimoro sini, sebelahnya dekat KFC segala macam itu sini. Nggak tahu. Udah KFC aja deh, KFC tahu ya KFC? Saya tanya, KFC sama di Kici laku mana? Ramai mana? Kenapa? Bukan. Harganya murah. Simpelnya gitu. Tahu kenapa harganya murah? Kenapa? Karena targetnya anak muda. Target, coba kamu ke Dikici, banyak mahasiswa nggak nongkrong di situ? Paham maksud saya? Nganalisa kan gampang kan? Ya udah lihat aja. Nah itu maksud saya ya.
KFC sama di Kici gede mana namanya? KFC. Tapi kenapa laku di Kici daerah sini? Ya karena daerah sini Sudimoro ini banyaknya anak muda. Di dekat sini juga tahu ayam Pak Budi. Di daerah sini juga. Wah kurang main area-area gitu. Habis ini kalian keluar ke Sudimoro jalan-jalan ya. Keselin saya. Pak Budi itu cabangnya di mana-mana. Tapi kok di sini nggak laku. Starbucks juga cabang di mana-mana. Kok di sini nggak laku? Karena mahal. Targetnya anak muda di sini. Ya, gitu ya. Jadi paham cara menganalisa? Nah kalian bisa tahu. Analisa sendiri, evaluasi sendiri, jadi segmen yang dulu, target yang dulu, positioning dulu, sekarang kalian analisa sendiri, oh segmen saya pengen nambah nih, karena kenapa nambah? Oh sekarang lagi kayak gini, zamannya gini. Nambah apa? Evolutionary. Tapi oh ini gak bisa bertahan nih, rombak aja, revolutionary. Jelas ya? Jadi analisa adalah di sini waktunya kalian milih mau evolutionary atau revolutionary rebranding. Semua oke, semua boleh. Jelas ya? Mau mau revo terserah. Baru yang terakhir penutup. Kesimpulannya, yaitulah yang apa? Discussion making. Yang tadi discussion making. Mengapa branding bukan branding? Jadi apa? Paham ya? Wes baru lampiran dokumentasi kalau ada. Yang dulu kemarin aja nggak apa-apa kok. Wes ada pertanyaan? Kalau seandainya rebrandingnya penutupnya itu alasannya itu biar laku, itu aja konsepnya kayak biar lebih. Oh beli laku boleh, tapi nanti ditambah mau jadi apanya. Ini saya kurang nulisnya ya. Brandnya mau jadi apa akhirnya? Kan sudah tahu nih alasan rebranding kan, rebranding karena nggak laku kan. Terus STP, ternyata nambah target. Nah akhirnya kamu tahu kesimpulannya, ini brandnya mau jadi apa? Ya supaya laku tadi. Paham ya? Nanti contoh proposalnya juga saya kirim ke kalian deh. Nanti saya cari ya. Saya nggak nyimpan ini di sini. Udah gitu aja, tugasnya cuma buat ini aja. STP nggak mau saya kasih tahu, tapi kayaknya sudah pintar-pintar semua, jadi nggak usah ya. STP sudah ada nih PPT-nya nih yang kuning-kuning tuh. Cuma karena kita butuh cepat ya, udah STP saya lewatin. Terus ada SWOT juga butuh, nggak usah ya. SWOT, ya udah yang analisa STP aja, nggak usah pakai SWOT. Rebranding sebenarnya bagusnya pakai SWOT juga, cuma nggak usah lah. Ribet nanti, STP aja. Untuk anak eksekutif bagi saya diskonnya banyak kok. Saya cuma 7 kali pertemuan loh. Kalian tahu nggak anak reguler baru setelah UTS mereka ngerancang, nge-preparing. Nge-planning. Setelah UTS baru planning. Jadi apa nih? Nge-planning ini setelah UTS loh. Pertemuan berapa tuh? 8. Jadi pertemuan 1 sampai 7 ngapain? 2 ini toh. Sampai 7 kali pertemuan loh cuma 2 ini. Anak reguler. Planningnya baru masuk pertemuan 8 setelah UTS. Memang seribet itu. Cuma karena banyak tahap-tahapannya. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya kalian ngawur isi proposalnya, paling gantilah ulang gitu. Makanya STP tuh saya ulangin, SWOT saya tambah segala macam. Cuma karena kita keterbatasan waktu, karena kita ujungnya harus buat GSM juga ya, brand guideline kan. Yang baru maksudnya. Jadi kita ngebut dikit lah. Oke, jelas ada pertanyaan? Jadi tugasnya nanti saya kirim ya. Stay tune aja di grup ya. Ingat ya, yang saya kirim di grup di-download. Jangan masih ada tanda panahnya di situ ya. Ya, nanti PPT-nya saya kasih, contohnya pun contoh proposal saya kasih juga kok. Tenang aja. Dikumpulkan minggu depan. Di grup kelas. Kita ada di drive nggak sudah? Sudah ya, di drive kelas. Ada pertanyaan? Tapi saya belum akhiri ya. Untuk masnya aja, karena masnya berini sama Bu Lili ya. Ya udah, Mas silakan pulang. Bukan pulang. Nggak pulang juga, pindah ke tempatnya Bu Lili. Soalnya sorry Mas ya, kita kemarin sudah ngomong kemarin ya. Pertemuan pertama itu kita mau ganti hari, ternyata nabrak semua. Nggak bisa diganti, jadi ya biar kamu aja yang capek, jangan kita ya. Segitu ya. Namamu nanti siapa tadi? Oh ya, nanti langsung saya absenkan kok. Oke. Ya. Oke, yang lain jangan pulang dulu, jangan senang dulu. Ini saya cepatkan karena supaya temannya ngerti. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ya. Ada pertanyaan nggak?
Saya kecepatan tadi. Jelas ya? Kita sudah ngasih contoh dan lain-lain, jelas ya? Nah, nanti teman-teman di proposal ini saya minta kita, karena temannya udah pergi, kita lihat aja. Contoh proposal yang akan kita rancang itu misalnya gini. Misalnya gini, ini yang foto dia nih. Sorry, ini brainstorm. Sudah, bukan. Saya lupa taruh apa, nanti aja coba. Ini contoh-contoh yang akan kita rancang. Oh enggak, ini ada konsep ya. Wis, nanti aja, saya lupa ya ternyata taruh di mana. Reset, rebranding. Luas. Yes, nanti aja lah. Ya, jadi nanti kita akan merancang itu ya. Sebenarnya kalau kalian pingin lebih tahu lagi, ini saya sedikit kasih aja supaya kalian nggak salah ya. Karena saya taunya STP kalian agak salah. Bukan agak salah, agak berantakan. Ya. Jadi temannya kan tadi karena cepet butuh duluan, saya tinggalkan ya. Untuk teman-teman yang masih stay di sini, saya kasih tahu dulu aja. STP ngerti ya, nggak usah saya jelaskan ya. Karena kalian kan sudah merancang STP nanti kan di proposalnya. Saya ngasih tahu aja. Nah, STP itu wajib ada ini, empat-empatnya. Jadi S-nya, sorry ya, bukan STP-nya. S-nya itu harus wajib ada 4 ini. Ya, yang online juga. S-nya harus ada ini. S itu apa? Segmen harus ada 4 ini. Gak boleh cuma 3, cuma 2, atau cuma 1. Gak boleh. Ya, catat itu. Karena ada kakak kelas kalian yang segmen, saya demografis dan geografis toh Pak. Gak boleh. Kenapa? Karena segmen itu kalian dikelompokkan. Segmen itu kalian masih mengelompokkan. Dari mana? Dari demografisnya kalian kelompokkan. Di demografis ada apa? Ada usia lah, pendidikan, jenis kelamin, ya, status misalnya, pekerjaan. Lalu psikografisnya apa? Kesukaannya. Kesukaan orang itu. Contohnya suka mancing keributan gitu. Suka ngafe. Ya, jadi misalnya contoh demografisnya anak muda, mahasiswa. Psikografisnya yang suka nongkrong. Yang suka minum kopi. Yang suka nongkrong, yang sukanya itu loh, psikografisnya apa? Yang hobi ngopi misalnya. Nah, geografisnya kasih tahu di mana? Oh, di Sudimoro misalnya atau Malang lah. Malang kota. Nah, behavioral apa Pak bedanya behavioral sama psikografis? Behavioral itu perilaku. Psikografis itu kesukaannya, behavioral adalah perilaku. Perilakunya itu adalah dia suka mengerjakan tugas di luar ruangan, suka berkumpul kegiatannya sehari itu ngapain, bukan sukanya, kebiasaannya tuh ngapain, kebiasaannya suka ngopi sebelum tidur, kalau malam suka ngerjakan tugas di mana, itu perilaku, paham ya? Beda dengan suka. Kalian ini contohnya yang selalu kalian pasti makan nggak? Perilaku makan tahu kan? Pernah makan kan? Makan sehari berapa kali? 3 kan? 3 kali sehari. Itu perilaku apa kesukaan? Perilaku kalian pasti 3 kali sehari makan. Tapi kalau suka di hari siang ini kalian makan, kalian misalnya sukanya ayam penyet. Siang tadi kalian makan ayam penyet. Malamnya kalian makan pete yang kalian gak suka. Tapi makan. Karena terpaksa. Sukanya yang mana? Yang penyetnya kan? Nah itu psikografis kalian kan sukanya ayam gitu. Tapi perilakunya makan. Itu bedanya, paham ya? Maksudnya ya? Oke. Jadi ini semua harus ada. Teman-teman ya, teman-teman yang online juga dengar. Semua harus ada dikelompokkan. Ingat, kelompokkan. Ya. Jadi harus ada. Setelah dikelompokkan, setelah S apa? STP. Setelah S apa?
target. Setelah dikelompokkan, dikhususkan. Gampang nggak? Dikelompokkan lalu dikhususkan atau dipilih. Nih kamu kelompokkan orangnya baru kamu pilih. Pilihnya di mana? Di target. Cara milih itu sebenarnya ada banyak teman-teman. Ini PPT-nya kalau mau bilang ya, kalau nggak usah. Target itu gimana? Cari evaluasi potensi. Dari mana? Dari segmen. Tuh, daya tariknya daripada masing-masing segmen. Jadi ngambilnya dari mana? Segmen. Jadi ngambil target dari segmen. Jangan segmen kalian anak muda tiba-tiba targetnya untuk orang dewasa. Ngawur kalian. Kan segmennya sudah ada anak muda, paham ya? Jadi ngambil target itu dari segmen. Nah, di dalam target itu ada yang namanya ini, ya. Secara khususnya itu ada 5 metodenya. Intinya gini, biar gampang. Single itu kamu ngambil dari satu segmen. Targetmu ngambil dari satu segmen. Misalnya, segmen tadi ada demografis kan? Iya kan? Demografis usia, mahasiswa, demografis kan? Ya udah kamu ngambil itu. Jadi targetmu hanya mahasiswa usia sekian sampai sekian tahun, selesai. Itu target. Boleh nggak pakai satu? Boleh. Atau yang kedua, selektif, ya, specialization, beberapa segmen. Misalnya, kamu milih anak muda yang suka nongkrong. Itu berapa segmen? 2 segmen. Demografis dan suka-suka. Psikografis. Di Kota Malang. Berapa segmen? 3. Apa aja? Demo, psikografis, geografis. Wes. Paham maksud saya? Makanya segmen itu harus penuh dulu, lengkap dulu, baru targetnya ambil dari segmennya. Gampang? Nah, Pak, yang nomor 3 dan 4 gimana Pak? Produk dan market. Nah, ini anak branding biasanya, anak manajemen. Jadi fokus kepada produknya. Produknya apa yang cocok? Jadi kamu kaitkan dengan produkmu, misalnya kamu jualan cilok, kamu kaitkan dengan segmennya atau enggak marketnya yang sekarang lagi apa yang lagi in. Nah, itu. Tapi kita nggak ambil yang itu ya. 3 dan 4 ini untuk manajemen biasanya. Kita biasanya ngambil yang 1, 2 sama yang 5. Yang 5 itu full market. Artinya apa? Semua kelompok. Jadi targetnya adalah mahasiswa, anak muda yang suka ngopi di Kota Malang dengan perilaku yang suka yang selalu nongkrong dan bekerja di kafe. Paham? Jadi semua segmen boleh jadi target. Boleh. Tinggal pilih mau yang mana. Baru kalau positioning gampang ya. Positioning itu apa? Hanya untuk mempresentasikan dari targetnya. Udah tahu targetnya apa? Oh, jadi saya mau buat kafe nih. Kafe untuk anak muda. Ya udah, positioning saya adalah sebagai kafe anak muda yang menyediakan co-working space misalnya. Karena perilakunya adalah suka bekerja tadi loh. Kan kafe itu kan ada beberapa kafe yang tidak menyediakan co-working space ya. Tahu co-working nggak? Jadi space-nya kafenya yang biasanya banyak colokannya itu. Nah, itu yang kafe yang untuk working. Nah, positioningnya adalah itu. Gampang kan? STP-nya cuma bedanya adalah kalian akan buat STP baru. Analisa STP baru. Yang sudah ada buat yang baru. Sesuaikan dengan mau rebrandingnya jadi apa. Entah mau nambah, entah mau ganti. STP-nya mau nambah, kan STP-nya sudah ada kan? Nambah aja. Kalau nambah apa? Evolutionary. Kalau ganti, benar-benar ganti, wah saya mau ganti. Yang revo. Bagi saya terserah mau rebranding yang manapun. Karena sama-sama rebranding. Kemarin saya sempat nyoba, ini sedikit info ya teman-teman ya. Ini kan periode 2 ya. Anak-anak reguler itu saya sempat coba yang revo. Nggak boleh yang evo, rebrandingnya. Ternyata banyak proposalnya yang saya nggak ACC. Satu kelas itu seingat saya 30, yang saya ACC cuma 10. Kelas pertama, kelas kedua bahkan cuma 5. Kelas 3 sama. Ya udah makanya saya turunkan. Jadi evo boleh. Saya pengen nyoba aja kalau revo gimana. Ternyata susah ya. Susah. Kan mutar otak 180 derajat. Menganalisa ulang. Ternyata gak cocok nih brandnya jual seblak. Tadi jualan thrifting jadinya kafe. Itu susah loh. Saya nggak mau asal-asalan loh kalian nulisnya. Harus analisa benar-benar. 1 minggu bisa kan?
Bisa. Semangat ya. Semangat. Gampang-gampang. Kan sudah nggak usah nyari UMKM lagi. Pakai yang visual identity yang dulu aja. Hanya langsung analisa aja. Biar gampang. Pak, punya saya sama Pak Yogi udah hilang Pak. Ya udah, ulang dari awal kamu. Oh iya kan? Ulang dari awal kan? Cari STP-nya dulu yang lama, baru buat yang baru. Kerja 2 kali nggak? Ya, kalau hilang, kalau masih ada ya, alhamdulillah. Masih ada? Yakin? Mas masih ada gak? Kayaknya hilang tuh. Cari ya. Kalau kamu kerja 2 kali nanti. Ya nggak apa-apa, kerja 2 kali gampang kok. Nanti saya kasih agak fleksibel kok. Jadi minggu depan kalau belum saya ACC, minggu depannya lagi. Minggu depannya nggak ACC ya nggak usah lulus ya. Fleksibel kok. Loh iya. Karena waktunya kan terbatas sudah. Belum preparingnya, launching, evaluasi. Kan masih langkahnya masih banyak ya. Langkahnya kan ada segini. Tuh. Kita semua pakai ini ya, teman-teman pakai konsep prosesnya. Jadi kalian masih langkah pertama dan langkah kedua. Ada pertanyaan? Terlalu cepat? Saya memang agak ngebut hari ini tadi. Saya ngomong ini ngebut loh. Sampai ada beberapa materi saya lewatkan tadi. Yang BI sama VI tadi. Saya ngebut loh. Harusnya mau saya jelaskan cuma aduh. Ngebut. Udah kita fokus ke ini aja. Maksudnya fokus ke rebrandingnya aja. Sebenarnya itu penting. Karena cara membuat rebranding itu nggak sembarangan teman-teman. Ya. Kan ada kemungkinan disadvantage kan? Ya makanya ini nggak sembarangan harusnya. Cuma ya saya cepatkan aja lah. Makanya tadi harus ada apa? Harus memorable lah nanti namanya dan lain-lain gitu ada perancangannya. Bahkan kalau kalian tahu nanti kita akan buat tagline baru, visual visi misi baru, itu semua PPT-nya sudah ada. Ini ya tuh di bawah tuh loh. Lihat nggak? Visi misi dan tagline, lihat. Ini ada PPT-nya, nama, filosofi, nama ada ya? Ini. Tuh, PPT-nya sudah ada tuh. Cuma itu nanti aja lah. Waktu kita perancangan aja. Sebenarnya mau saya kasih tahu, tapi nanti aja tunggu sekalian waktu praktek aja. Sebenarnya banyak masih teorinya, prakteknya. Karena itu tadi rebranding kan nggak langsung pasti advantage kan? Banyak ilmunya, cuma saya padatkan aja. Banyak yang beberapa yang saya lewatkan dan mungkin beberapa tidak saya lewatkan tapi nanti waktu di praktek berikutnya. Contohnya nanti kita lihat punya misalnya visi misi. Kenapa visi misi penting? Kenapa tagline penting? Nah itu ya. Visi misi itu penting karena kata Kotler, ya. Tahu Kotler nggak? Ini bapak ini ya. Nanti kalian yang skripsian pasti banyak ngutip punya Kotler. Trust me. Saya nggak akan bohong. Kalian pasti akan banyak mengutip punya bapak ini dan punya ibu ini. Wheeler sama Kotler pasti kalian banyak ngutip di skripsi kalian nanti. Pegang omongan saya. Kalau nggak ada kalian ngutip, cukur rambut emasnya itu. Nggak, pasti kalian akan ngutip karena mereka memang benar di dunia branding, anak branding ya, itu sudah terkenal. Bapak dan ibu ini ya. Tagline itu kenapa? Tagline itu singkat, padat dan mewakilkan posisi brandnya. Lalu tagline juga tentang kepribadian. Ya, itu jadi penting ya tagline dan juga ngomongin visi misi. Ini ya, ini juga punya Kepler. Kepler mungkin sudah jarang yang ngutip ya. Ya, jadi visi misi segala macam itu penting kok teman-teman. Sebenarnya, tapi nanti aja lah. Nanti kalian saya minta buat visi misi baru nanti di planning. Kenapa visi misi baru penting? Ya itu tadi. Ya, cara perancangan visi misi juga nanti saya ajarin kok. Tapi nanti aja setelah ini, buat proposalnya dulu aja, ya. Buat proposalnya tadi ini, saya lupa PPT-nya di mana? Apa di sini ya? Ini kayaknya PPT-nya. Oh bukan, salah. Yes, PPT-nya saya lupa taruh di mana, jadi saya kirim aja nanti, ya. Kebanyakan soalnya saya bingung sama PPT saya sendiri. Ya jadi nanti intinya kalian saya minta ini aja lah proposalnya contohnya kayak gini lah ya outline-nya. Jadi ada cover, bab 1-nya triggering, bab 2-nya analisanya, STP-nya yang lama dan yang baru, dan juga yang terakhir penutupnya adalah apa?
discussion making ya. Wes gitu aja, sama lampiran kalau ada. Ini aja untuk minggu depan. Nanti saya kirim lah contohnya, ada nggak? Saya ada contohnya kok, saya lupa taruh di mana. Jelas ya teman-teman, tugasnya dikumpulkan minggu depan, proposalnya seperti ini. Isinya contohnya Pak, boleh minta contoh, nanti saya kirim di grup. Stay tune aja. Stay tune aja ya. Jangan lupa, jangan di mute makanya grupnya ya. Ya nggak mungkin juga ngapain juga di mute, yang sepi gitu ya. Ya, kecuali izin, biasanya ramai kalau izin ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Cukup? Paham ya? Jadi kalau saya urangin sedikit aja, rebranding itu gini, ya. Branding itu brand identity, visual identity, ada nama, brand identity nama, STP, visi misi, tagline, makanya kita rancang nanti waktu ganti. Baru setelah itu selesai kita buat logonya, ya dari visual identity. Nah, terus karena ini mata kuliah rebranding, ya rebranding itu ya dua-duanya ini turunan dari, nggak kelihatan ya, turunan dari brand, dari visual, dari branding kan visual dan branding kan, brand identity. Nah ini yang kalian nanti untuk di rebrandingkan. Entah rebranding yang Evo atau yang Revo. Jadi kita akan rombak ini, ya, ini ngerombak ini. Ngerombak nama, STP, logo dan lain-lain kita rombak semua. Menjadi satu branding yang baru jadinya. Itu rebranding. Simpelnya seperti itu. Supaya kalian tahu bedanya mata kuliah ini dengan visual identity. Kita akan rombak buat yang baru. Tapi tetap ujung-ujungnya kita akan buat GSM lagi. Brand guideline lah saya ngomongnya sekarang. Saya senangnya ngomongnya brand guideline lah. Guideline baru soalnya. Karena dari awal sampai akhir. Nama baru, visi misi baru, tagline baru, sampai ke logo baru dan lain-lain. Brand guideline yang baru. Untuk UAS. Saya nggak tahu UASnya nanti kalian ikut Pak Kades. Ikut apa enggak ya? Kalau eksekutif. Pernah ikut Pak Kades? Pernah lihat? Kemarin tuh di Batu. Nggak pernah? Nanti saya minta, kan Bu Leli jadi ketuanya sekarang, saya minta yang eksekutif wajib datang ya. Sekali lihat pameran anak-anak, adik-adik, teman-temanmu ya, reguler lah ya. Rebranding salah satunya ada dijadikan pameran juga Pak Kades. Kemarin tuh di Batu pamerannya. Saya maunya di MCC aja. Cuma dulu ya MCC kan. Pernah di MCC, tapi tahun lalu itu di Batu. Malas saya. Habis bensin saya. Oke, lanjut. Ya itu yang di atas lah urusan mereka lah. Ya, biasalah, yang ketua-ketua aja. Saya kan cuma rakyat jelata ya. Saya udah minta tolong di Malang aja, enggak mau ya sudah. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan? Jelas? Kalau jelas kita absen, adik-adik. Nah, masalahnya absennya ini masalahnya ya. Ini masalah nih. Biar yang lain bisa lihat juga. Yang lain absennya ini ya. Bukan saya yang absen ini online-nya. Masalahnya adalah minggu lalu kita udah absen belum? Di hari pertama kita udah absen apa belum? Nah saya sampai bingung nih mau absen yang mana nih. Kalian tuh yang mana sih? Rebranding yang mana? MF ya? Sampai pisau. Oh ya kalian ini sudah ya. Ini tak anggap hadir semua ya. Karena minggu lalu kan enggak, sorry. Hitungannya ini pertemuan 2 masih. Iya pertemuan 2. Karena waktu UAS nanti kan harusnya nggak usah masuk. Kita masuk ya. Bentar aja nih, tabot bentar. Ini aja udah ngebut saya nih. Tabot bentar. Paling cuma hai apa kabar, pulang ya udah. Ya. Alia di grup izin. Mana grupnya sih? Loh kok nggak ada grupnya? Oh iya. Kodam sama Kandam ya. Kamdan. Oh, Kamdan kalau online yang ini ya. Mas Hendy itu yang absen kan.
Alia, izin tidak hadir. Sudah cewek satu-satunya nggak hadir lagi ya. Diki, Dimas, Faras. Faras ini siapa sih? Kayaknya nggak pernah masuk deh. Pernah? Di awal ada emang? Ada. Ikan asinnya ada. Pantas saya sudah. Alpales, angin lagi. Geraldus, orang kaya itu ya. Jaludin, Muhammad Azidan. Azidan ini yang kembar itu kan? 1-2 kali udah nggak ada nih. Mana orangnya? Bukannya rajin dulu ya? Hah? Di kelas apa? Putri ada. Di kelas saya nggak ada. Wah takut. Itu saya nggak tahu kakaknya apa adiknya yang kembar itu. Yang satunya tuh adiknya apa yang TI apa SK itu? Adiknya. Itu adiknya. Nah adiknya itu ikut lab gaming. Saya kan kepala lab gamingnya. Jadi yang kalian kalau mau ikut lab gaming silakan itu pakai aja labnya untuk main game. Mau Valorant kayak gitu silakan. Tapi nggak ada. Daftar aja. Cuma masalahnya kalian kan datang sini malam-malam. Main malam. Gak apa-apa. Kalau mau daftar aja. Tapi udah tutup ya. Nggak, nanti kita OKR nanti kalau mau buka nanti boleh semester depan atau mau daftar nggak apa. Itu sudah ada Valorant kok, udah ada Dota, udah ada Point Blank, nggak Point Blank ya, pas sakit mata ya. Silakan daftar aja kalau mau ya. Udah gitu aja. Kita selesai ya. Teman-teman yang online juga ya, jelas ya tugasnya. Jadi nanti saya akan kirimkan proposalnya, saya akan kirimkan contohnya dan juga PPT-nya di WA grup ya. Setahu saya Mas Hendy sudah memasukkan untuk materi hari ini di e-learning. Cuma yang materi tugasnya itu kan belum ada. Saya taruh di grup aja ya untuk contohnya. Gitu ya teman-teman yang online ya. Iya, Pak. Oke, yang offline ya sama tunggu aja di grup ya. Kalau misalnya kok pasien nggak ngirim-ngirim, artinya saya lupa. Tolong diingatkan, gitu aja ya. Namanya juga manusia tempatnya lupa ya. Oke, kita aja teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, ini kok belum saya matikan ini kita. Zoomnya di ini. Stop sharing. Yaudah, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri teman-teman. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Selamat malam.